Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiska Rizky Nuranggraini dari kelas 12 TKJ 1. Pada tugas kali ini, saya akan mengerjakan lab Introduction to Kubernetes and OpenShift pada Red Hat Academy di chapter 1. Jadi di chapter 1 ini terdiri dari beberapa section dan saya akan menjelaskan secara singkat sesuai pengetahuan saya pada section lab dan quiz. Nah, jadi sebelumnya saya akan mendeskripsikan. Pertama kita buka bagian lab dulu. Nah, pada chapter ini membahas tentang kontainer dan Kubernetes. Kontainer digunakan untuk menjalankan aplikasi beserta dependensinya secara terisolasi sehingga dapat berjalan di berbagai environment. Sedangkan Kubernetes digunakan untuk mengelola kontainer dalam sebuah cluster seperti mengatur deployment, scaling, dan monitoring aplikasi. OpenShift merupakan platform berbasis Kubernetes yang mempermudah pengelolaan dan pengoperasian kontainer dalam lingkungan cluster. Nah, jadi untuk tugas pada tahap awalnya saya akan men-start lab. Jadi di sini saya akan membuka terminal ke bagian lab environment, kemudian di sini di scrolling dan kita akan men-open console yang workstation. Ini saya sudah open console dan untuk jika pertama kali membuka ini akan terjadi inisialisasi cluster dan mempersiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan sehingga memerlukan waktu cukup lama. Tadi saya sudah menunggu selama beberapa menit, kemudian sudah selesai. Jika sudah selesai proses inisialisasinya, kalian dapat membuka browser di dalam VM yang sama, kemudian login untuk masuk ke web console. Setelah environment siap, saya membuka web console OpenShift untuk mengakses dan memonitoring cluster. Jadi di sini saya akan login menggunakan akun admin melalui Red Hat Identity Management untuk mendapatkan akses penuh ke cluster. Di sini kita pilih yang Red Hat Identity Management. Kemudian untuk tahapan-tahapan instruksinya bisa kita lihat di bagian lab. Ini kita buka di sini. Ini kita masukin username-nya admin, kemudian passwordnya Red Hat OCP. Kemudian kita login. Kita tunggu sampai semua tampilannya muncul. Nah, saya akan majukan ke tengah. Nah, pada halaman overview ini, saya dapat melihat informasi umum mengenai cluster seperti status, resource, dan versi OpenShift yang digunakan. Nah, informasi ini penting untuk kita mengetahui kondisi dan konfigurasi dasar dari cluster. Kemudian, kita bisa ke bagian observe, terus kita masuk ke alerting. Nah, selanjutnya saya membuka menu alerting. Nah, di sini tuh untuk melihat peringatan atau alert yang terjadi pada cluster. Nah, di sini terdapat beberapa tingkat severity seperti warning dan critical yang menunjukkan tingkat urgensi dari suatu masalah. Nah, setelah itu di sini juga ada bagian networking, kemudian ke bagian routes. Pada menu networking,
saya melihat daftar root yang digunakan untuk mengakses layanan dalam cluster. Saya memilih root. Di sini ada beberapa pilihan root. Saya akan memilih root Thanos. Nah, root Thanos dan melihat label yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola resource tersebut. Di sini ditampilkan ya. Nah, selain networking dan observe tadi, saya juga akan memperkenalkan pada bagian storage. Di sini storage kita masuk ke storage classes. Nah, pada menu storage classes, saya melihat jenis storage yang tersedia di dalam cluster. Storage ini tuh digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang berjalan di dalam kontainer. Nah, setelah itu, selain bagian storage, ada juga bagian operators. Nah, di sini operators kita masuk ke installed operation. Pada menu installed operation, saya melihat operator yang sudah terpasang di cluster. Operator digunakan untuk mengelola aplikasi atau service secara otomatis dalam lingkungan Kubernetes. Jadi di sini installed operators yang sudah terinstall ada LVM Storage, Metal, LB Operator, juga ada Package Server. Nah, itu tadi bagian-bagian pada chapter 1 yaitu Introduction Kubernetes to OpenShift. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapan untuk kita mengecek seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, setelah selesai sebagai siswa, saya akan menjalankan perintah lab finish untuk mengakhiri lab dan membersihkan resource yang digunakan dengan perintah lab finish intro review. Kita coba ya. Ini kita masukin ke terminal yang lab finishnya. Lab finish intro review. Oke, bisa di enter. Terus kita bisa kita finish kan. Oke, sudah. Nah, dari lab ini saya memahami cara mengakses web console OpenShift dan melihat berbagai informasi penting pada cluster. Nah, setelah itu pada chapter ini selain ada lab, di sini juga ada kuis mengenai Introduction to Kubernetes and OpenShift. Jadi di sini ada pertanyaan installed version, berapa versi dari OpenShift cluster yang terinstall. Di sini kita bisa lihat ada 418,6. Ada juga which three severity types are available for the alerts in cluster. Tadi saya sudah minta tolong untuk menjawab beserta penjelasannya. Nah, karena jawabannya 4.18,6 karena di Reprehat OpenShift terbaru biasanya pakai versi 4 sekian. Nah, untuk severity alert, dia ada 3 jawaban yaitu A, C, dan E, warning, info, dan critical. Jadi tuh ini adalah level standar dari alert di cluster Kubernetes atau OpenShift. Kemudian untuk nomor 3-nya di sini ada which three labels on the Thanos Square. Nah, di sini tuh jawabannya ada A, B, dan D. Alasannya karena dari 3 label ini digunakan untuk mengidentifikasi service monitoring. Kemudian yang nomor 4, di sini pertanyaannya ada objects yang ada di storage class. Pilih 2.
Jawabannya adalah C dan E karena dua storage ini bawaan lab environment yang sudah otomatis, dan kalau storage yang lain itu tidak digunakan pada lab ini. Dan yang kelima juga ada pertanyaan installed operator. Ada tiga jawaban karena tiga ini merupakan operator default di cluster lab. Oke, kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.